student, have you ever been to beautiful place like Indonesia in this picture? It is very beautiful, isn't it? What do you think? Look at the farms. They are very green. They look fertile. Hey, my lovely student, the river there. Indonesia is very beautiful country, isn't it? Are you proud of Indonesia? My lovely student, I'm proud of Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. Nah, ini topik kita hari ini akan mendeskripsikan tentang Indonesia yang sangat kita banggakan. Bab berapa? Ada pada bab 7 buku When English Rings a Bell kelas 7 SMP halaman 166 sampai 175. I'm proud of Indonesia. Pertanyaan. My lovely students, sekarang silakan buka bukunya halaman 166, Observing and Asking Question, mengamati dan menanyakan. We will learn to read each other the description of Indonesia stated by each speaker. Kita akan membaca masing-masing deskripsi tentang Indonesia yang disampaikan oleh masing-masing penutur. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will carefully listen and repeat each description after the teacher sentence by sentence. Jadi seperti biasa kita mendengar dulu apa yang dibacakan oleh guru, kemudian baru kita mengulangnya kalimat per kalimat. Second, in our group we will learn to read the description meaningfully to each other. Kedua, di dalam kelompok kita akan belajar untuk membaca makna dari deskripsi masing-masing tersebut. Nah, we will say sentences slowly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkannya dengan lantang, jelas, dan benar. Oke, silahkan dilihat peta Indonesia. Indonesia map, ya. Peta itu bahasa Inggrisnya map. Oke. Nah, sekarang kita baca deskripsinya masing-masing ya. Asosiasi. We will identify what the speakers say about. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi apa yang disampaikan oleh penutur tentang satu, the location, tentang lokasi. Kedua, the size. Jadi, berapa ukuran area besarnya Indonesia ini. Kemudian, the archipelago, kepulauannya. Yang keempat, the population, tentang penduduknya. Yang kelima, the islands, tentang pulau-pulaunya. Yang keenam, the water, airnya. 7, the mountain and volcanoes, tentang gunung-gunung dan gunung merapinya. And the last one is the climate, tentang iklim. We will use a table to do it. Kita akan menggunakan tabel untuk melakukannya. Okay, my lovely student, here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in a group. Jadi kita bekerja di dalam kelompok. First, we will carefully study the example and copy it in our notebook. Jadi kita akan mempelajarinya dulu contoh yang diberikan, kemudian mencatatnya ke dalam buku catatan. Kedua, we will discuss to find the detail about each feature like the example, the location. We will use the table to do it. Yang kedua, kita akan mendiskusikan untuk mencari detailnya seperti mencari lokasi tadi. We will use the table to do it. Kita akan menggunakan tabel untuk mencarinya. Third, every one of us will handwrite to word in the notebook. Jadi setiap kita harus menulisnya di dalam buku catatan. Finally, we will read our word to the class. Jadi terakhir kita akan membacakan nanti kerja kita
pertemuan kita di kelas ini. Well, my lovely student, we will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. We will see the sentences loudly, clearly, and correctly too. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jadi kita akan menggunakan sebuah kamus, kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan benar. Kita akan mengucapkan kalimat per kalimat dengan lantang, jelas, dan benar juga. Jika ada masalah, kita akan datang ke guru untuk minta pertolongan. Okay, my lovely student, are you ready? Come on. Oke, kita lihat ini contohnya yang harus kita catat di buku nanti seperti ini ya. Yang pertama, feature-nya yang pertama, the location. 1. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and Indian Ocean. Jadi, ini dia di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. Ini menurut Lina. Kedua, Indonesia is on the equator. Ini menurut Udin. Jadi Indonesia ini berada di garis ekuator. Ini tentang lokasi. Oke, ini contohnya. Sekarang bikin di bukunya tabel seperti ini. Oke, sekarang kita akan membaca deskripsi tentang Indonesia. We are all proud of Indonesia, aren't we? Let's describe it together. Kita semuanya bangga dengan Indonesia, bukankah begitu? Ayo, deskripsikan Indonesia bersama-sama. Oke, deskripsi pertama tentang Indonesia. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. It is the largest archipelago in the world. There are more than 70,000 islands in Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara besar. Indonesia adalah di antara dua benua, Asia dan Australia. Jadi ini refers to Indonesia. Kita memahami atau bisa kita terjemahkan Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 7.000 pulau-pulau di Indonesia. Nah, ini merupakan deskripsi Indonesia yang pertama. Oke, deskripsi Indonesia yang kedua adalah, kita baca lagi. We have a lot of islands. The biggest one are Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, and Java. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia and Java. Kita memiliki banyak pulau-pulau. The big ones, yang besar-besar, pulau yang besar-besar adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dari 5 pulau-pulau, Jawa yang paling kecil, tapi Jawa yang paling banyak penduduknya. Kita dapat menemukan orang-orang dari seluruh Indonesia di Jawa. Betul tidak? Ya, karena di Pulau Jawa itu semuanya ngumpul di sana. Nah, ini deskripsi kedua. Deskripsi ketiga tentang Indonesia adalah Indonesia is on the equator. It is a tropical country. The sun shines brightly every day. So it is mostly hot. It has 2 seasons, the rainy season and dry season. Indonesia terletak di garis ekuator. Indonesia adalah negara tropikal, negara tropik.
matahari bersinar setiap hari. So, jadi itu membuat Indonesia mostly hot. Nah, jadi ya, Indonesia ini sebagian besarnya panas. Indonesia memiliki dua musim, musim hujan dan musim panas. Oke, sudah berapa kita deskripsikan? Sudah 3 deskripsi tentang Indonesia. Kita lanjut, deskripsi berikutnya. There are many seas in Indonesia: the Java Sea, the Bali Sea, the Arafura Sea, the Banda Sea, the Timor Sea, and the many others. We also have many straits like the Sunda Strait between Java and Sumatra, the Lombok Strait between Bali and Lombok, and many others. Ada banyak laut di Indonesia: Laut Jawa, Laut Bali, Laut Arafura, Laut Banda, Laut Timor, dan banyak lagi. Kita juga banyak memiliki selat, seperti Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera, Selat Bali antara Bali dan Lombok, dan banyak lainnya. Nah, jadi sudah berapa? 4 deskripsi tentang Indonesia. Deskripsi kelima. Indonesia has also many mountains. Many of them are still active and can erupt anytime. We call them volcanoes like Sinabung and Merapi in Sumatra, Merapi in Java, Lokon in Sulawesi. When they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Indonesia juga banyak memiliki gunung-gunung. Banyak dari mereka atau dari gunung-gunung itu masih aktif dan dapat erupsi kapan saja. Kita menyebutnya dengan gunung Merapi atau vulkano ya, seperti Sinabung dan Merapi di Sumatera, Merapi di Jawa dan Lokon di Sulawesi Selatan. Ketika gunung D ini mengacu ke mountain ya. Ketika gunung erupsi, mereka membawa atau mengeluarkan ya, mengeluarkan lava yang sangat panas dari dalam bumi. Bayangkan bagaimana letusan Gunung Merapi di Indonesia ini dahsyatnya. Nah, sudah ada berapa? 5 ya. Oke. Nah, kita juga akan mendeskripsikan Indonesia. My lovely students, kita sekarang sampai pada tahap asosiasi. Kita akan baca lagi deskripsi tentang Indonesia yang lainnya. Oke, kita baca bersama-sama. The land is very fertile. Farmers grow many kinds of vegetable and fruits. They also grow coconuts. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrot, long bean, eggplant, cabbages, cucumbers, tomatoes, onion, garlic, chilies, kangkung, and many others. Jadi, tanahnya sangat subur. Petani-petani menanam banyak jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka juga menanam pohon kelapa. Orang Indonesia makan banyak sayur-sayuran seperti bayam, wortel, kacang panjang, eggplants ini terong ya, cabbages ini kubis. Cucumbers ini adalah mentimun, tomat, bawang merah, bawang putih, cabai, kangkung, dan banyak yang lainnya. Nah, ini dilihat dari segi kekayaan alam Indonesia. Sekarang kita deskripsikan Indonesia dari sudut pandang yang lain, oke? We also grow many kinds of fruit. We call them local fruits like guavas, banana, rambutan, durian, mangosteen, soursops, papayas, pineapples, and salak. Some people call it a snake fruit. They are all very nice, sweet and juicy. We eat them fresh. We also make delicious juice of them. We also dry many kinds of fruit to make cracker. Jadi
kita juga menanam banyak jenis buah-buahan. Kita menamakannya dengan buah-buahan lokal seperti jambu buah, pisang, rambutan, durian, manggis. Kemudian ini buah sirsak, pepaya, pineapple ini adalah nanas, dan salak. Beberapa orang menyebutnya ini adalah snake fruit, buah ular ya. Mereka juga sangat enak, manis, dan juicy. Buah-buah itu semuanya sangat enak, manis, dan berair. Kita makannya dengan fresh ya, kita makannya fresh. We also make delicious. Kita juga membuat jus yang enak dari buah-buahan tersebut. Jadi they ini refers to fruits ya, mengacu pada buah-buahan. We also dry many kinds of fruit to make cracker. Kita juga mengeringkan ya, dry many kinds, mengeringkan banyak jenis buah-buahan untuk make cracker. Cracker ini seperti kerupuk dari ini ya, kayak biskuit itu, krik, dia gurih dan garing untuk digigit. Nah, penjelasan atau deskripsi Indonesia lainnya ada pada pendapat berikut ini. Oke, apa kata Lina ya? Indonesia is also rich spices like pepper, coriander, ginger, clove, cinnamon to make freak, galanga, lemongrass, bay leaf, and so on. We use them to cook very spicy Indonesian food. People also make nice healthy drink for them. They are useful for our healthy. Indonesia juga kaya dengan yang pedas-pedas seperti lada, koriander ini ketumbar, ginger jahe, clove ini cengkeh, cinnamon kayu manis, turmeric kunyit, galanga ini seperti bintang-bintang kecil ya, hitam warnanya. Kemudian lemongrass ini serai ya. Bay leaf ini daun salam, and so on. Jadi ini khusus rempah-rempah ya. Kita menggunakan ini untuk memasak makanan Indonesia yang pedas. Orang-orang juga membuat menjadi minuman kesehatan dari bahan-bahan ini ya. Them ini mengacu pada spices semuanya ini. They are useful for our health. Jadi mereka juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, dilihat dari segi rempah-rempah tadi ya, sekarang dari segi kekayaan laut. Many kinds of fish, big and small, live in the Indonesian seas. Most of us eat fish with our meals. We also eat shrimp and different kind of shellfish. But we don't eat big fish like dolphin and shark. We protect them. We also protect our turtle. Banyak jenis-jenis ikan besar dan kecil hidup di laut Indonesia. Sebagian besar kita makan ikan dengan makanan kita. Kita juga makan udang dan berbagai jenis kerang. Tapi kita tidak makan ikan besar seperti lumba-lumba dan hiu. Kita melindungi mereka. Kita juga melindungi turtle. Oke, my lovely student. Ini deskripsi Indonesia dari kekayaan laut. My lovely student, kalau tadi deskripsi Indonesia dari kekayaan lautnya, sekarang kita lihat deskripsi Indonesia dari kekayaan binatang yang ada di darat. Kita baca bersama-sama. Indonesia also raise different kinds of animals for their meat, like cow, goat, pigs. We get beef from the cow, mutton from the goat, and pork from the pig. Some ethnic groups even eat horse meat. Our meal is usually from
from cow. Of course, we also have chicken. They give us meat and egg. Jadi, Indonesia juga memelihara berbagai jenis binatang untuk diambil dagingnya seperti sapi, kambing, dan babi. Kita mendapatkan daging sapi dari sapi, daging domba dari kambing, dan daging babi dari babi. Beberapa etnik ada yang makan daging kuda. Susu yang kita minum ya, biasanya itu dari sapi-sapi. Dan tentu kita juga punya ayam. Ayam memberi kita daging dan telur. Nah, my lovely student, lengkap sudah deskripsi tentang Indonesia yang kita banggakan. Sekarang, coba deskripsikan Indonesia menurut pendapatmu sendiri. Dan my lovely students, sekarang kita masuk ke tahap asosiasi ya. We will copy each description to complete each task and handwrite it in our notebook. Jadi kita akan menyalin setiap deskripsi untuk melengkapi masing-masing tugas dan menulisnya di dalam buku catatan. Here are what we will do. First, we will carefully study the example and copy it in our notebook. Jadi, kita akan mempelajari dulu contohnya, kemudian baru menyalinnya di buku catatan. Kemudian, every one of us will complete the task in the notebook like the example. Kemudian, setiap kita harus melengkapi tugas di dalam buku catatan seperti contoh. Nah, seperti biasa kita boleh menggunakan kamus, mengucapkannya dengan benar dan lantang. Oke, ini bentuknya yang akan kita salin ke buku catatan. Udin shows his pride of Indonesian land. This is what he say. Jadi, Udin melihatkan kebanggaannya tentang daratan Indonesia. Ini yang dikatakan Udin ya. Sampai ke sini yang kita dapat informasi tadi. Yang kedua, Lina is very proud of Indonesia's local fruit. This is what she say. Lina sangat bangga dengan buah-buah lokal Indonesia, buah-buahan lokal Indonesia ya. Ini yang dikatakan Lina. Nah, ini kita ambil dari sini apa yang sudah dikuningkan ya. Ini kita salin, kita pindahkan ke buku catatan seperti ini. Begitu juga Dayu, Siti, dan Edo. Well, my lovely students, cukup dipahami penjelasannya. Jika ada pertanyaan, komentar, silahkan ketik di kolom komentar.